Bro, gue pikir tadi siapa lo pas datang? Nyangkanya siapa? Dude Harlino nih. Gue pikir gini, ini temannya Alma Tehana siapa ya? Pada saat salaman gue ke kamar mandi kan, kamar mandi. Terus gue masih mikir tuh, Masih mikir lah ya. Siapa itu ya? ya? Begitu gue duduk begini, ya Allah. Ya Allah, satu alma mater loh kita. Makanya. Cuk FK University. Gue gak pernah lihat dia sekarang kan. Dulu kan yang gue tahu badannya Besar. lucu orangnya. Ya. Tapi gue lihat kok kayak pemain band, tapi pemain band apaan ini? Anak band dari mana? Perasaan gue gak ngundang pemain band, gue bilang ke situ. Emang gue sekeren itu. Keren lu bro. Keren. Asli. Jadi gue Jadi ngeliat nggak kayak enak dua saya. sosok yang berbeda. Sosok yang komedian sekarang ya lebih serius. Serius banget. Ya Banget. memang akhirnya pendewasaan ini membawa saya ke arah sana ya. Akhirnya dengan sendirinya komedinya hilang. Alhamdulillahnya menjadi motivator ke teman-teman yang mau hidup sehat di sosial media. Akhirnya berjalan dengan sendirinya. Akhirnya kebentuk begitu. Seberapa sehat sih sekarang? Dulu pada saat 118 kg body age gue itu di 67 tahun. Artinya metabolisme setara dengan orang 67 tahun. Sekarang berat di 78 tahun, body age-nya di berapa? Berapa? 37 tahun. Oke. Lebih muda dari Lebih usia muda. asli. Sekarang usia asli 42. Oke. Mungkin orang penasaran kali, apa yang lo lakukan sehingga lo bisa punya badan profesional kayak begini nih? Kalau bicara tahapannya atau polanya sebenarnya standar lah seperti yang orang-orang lakukan. Intinya diet adalah defisit kalori, mengurangi asupan kalori yang masuk, lalu olahraga, stop cemilan gula dan manis-manis itu, tidur yang cukup. Intinya sama, semua pola diet. Mau diet A, diet B, diet C, diet karnivor, diet apa, intinya sama, defisit kalori kan. Yang gue lakukan itu. Tapi yang bikin beda di sini adalah gue akhirnya menemukan ilmu baru dengan tentang diet, bahwa diet tidak sekedar teknis, tapi ada pondasinya, yaitu mindset. Mindset. Jadi mindset lo harus dibenerin dulu. Yes. Karena kalau bicara diet A, B, C, D itu kan teknis doang. Tapi pondasi dan mindsetnya ini mereka nggak pernah jelasin loh. Apa yang membuat lo berpikir bahwa gue harus ngerubah pola hidup, gue harus mengurangi defisit, Iya. gue harus menjaga kesehatan? Apa yang men-trigger lo sehingga lo berpikiran, oh ya gue harus udah mulai harus hidup sehat nih sekarang? Takut mati. Nah, Tapi kan semua orang pasti akan mati. Iya. Iya, tapi kan nggak seusia dini juga ya. Ya dong. Nggak. Kita pengennya udah umur 80, udah 90, anak udah nikah, anak udah punya anak lagi, kita jadi kakek. Ya, takut matinya karena tiba-tiba, aduh, gue bakalan mati nih gini-gini. Karena medical check up itu. Medical check. Medical check up, Yang bilang badan lo itu body age-nya Body age-nya? setara dengan orang 67 tahun. Sebenarnya dari nilai tekanan darah, gula apa semuanya tinggi. Walaupun belum meledak ya, tapi udah tinggi semua tuh, indikator apalah HDL, apalah DLDA, blablabla. Itu udah tinggi. Cuman namanya manusia, kita kan banyak denialnya juga kan, ngeliat angka-angka itu, ya aman, gendut sehat, mindset. Tapi begitu ngeliat, body age nih apa nih? Nanya kan ke dokternya. Ini berarti metabolisme tubuh lo setara dengan orang 67 tahun. As a logic manusia, 3 tahun lagi selesai pak. iya. Oh. Itu pun kalau sehat. Kalau sehat, 3 kalau tahun punya umur. setruk, nggak jalan susah, ya kan? Ya. Anak masih kecil, langsung cek saldo, masih dikit. Belum ada yang bisa diwariskan. Itu dari situ pak, angka itu akhirnya. Jadi yang pertama kali lu lakuin biar bisa dapetin badan kayak begini, biar bisa sehat tuh apa? Diet kah? Olahraga kah? Atau apa? Jaga pola makan. Abis itu follow orang-orang atau dokter-dokter yang influence tentang kesehatan. Dokter Tirta gue follow, Ade Ray gue follow, Dokter Diana Suganda gue follow. Pokoknya ahli-ahli gizi apa. Jadi terinfluence hari-hari tuh ngelihat postingan mereka. Oh pola hidup sehat begini ya. Oh pola hidup sehat begini ya.
ngaruh banget. Berarti otodidak dia ya. Lu belajar sendiri ya cara diet yang bener gitu. Bicara otodidak enggak, jadi sebelumnya dulu pernah ikut diet A, pernah ikut diet B, diet C. Keinginan itu ada sebenarnya. Ada. Cuman terpatahkan terus. Ya turun 10 kilo sudah merasa berhasil. 2 bulan kembali lagi. Selalu begitu. Bahkan diet yang berbayar belasan juta juga beberapa kali pernah. Dengan vendor yang berbeda ya. Nah dari situ begitu punya niat diet ini, diet yang A gue cocoknya di yang ini. Yang enggaknya gue singkirin. Diet B gue ambil yang cocoknya ini. Yang enggak cocok gue singkirin. Jadi kombinasi antara berbagai macam diet, Pak. Ya berarti Gitu ya otodidak akhirnya. juga pada akhirnya kan untuk mencapai keberhasilan itu kan belajar sendiri. Merangkum apa yang pernah gue jalanin, Pak. Karena pernah dulu diet buah, totally diet buah, nggak makan yang lain selain buah. Enak juga, Pak. Ya kan sebulan begitu mah enak. Pernah diet karnivor, daging semua. Enak juga. Nggak makan nasi, tetap kita Indonesia, Pak. Nasi. Di lokasi syuting mana ada Nasi gorengan. Iya, pasti udah pasti nasi uduk dong. Setelan wajib dong. Buat hemat budget. Iya. Sore gorengan. Sore gorengan betul, Pak. Malam MTM. Lu udah pasti nasi semua, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi kalau syuting tuh susah banget ya ngejaga diet ya. Gak bisa kecuali kalau kita bawa makanan sendiri. Kayak gue kan gue bawa makanan sendiri. Bawa tuh, kan kayak gitu-gitu. Karena ya susah kita mengharapin makanan sehat di lokasi syuting. Mimpi aja lo sono. Dan bengang bengong apa sih? Ngemil, Pak. Ngemil. Apalagi era sekarang, Pak. Bengang bengong nunggu GoFood. Iya. Lebih kan? gampang ya. Lebih gampang. Jadi lu sekarang makan apa aja sih? Berapa kali sehari sama makan apa aja? Kalau bicara pola diet yang gue jalanin adalah satu intermittent fasting. Sehari 2 kali makan. Oke. Makan siang jam 11 dan jam 5 sore. Antara jam 5 atau jam 6. 2 kali makan aja. 2 kali makan. Sekali makannya itu nasinya hanya 5 suap. Lauknya bebas. Mau ayam goreng, mau apa boleh asal yang tidak bertepung. Jangan ayam goreng tepung, jangan. Tapi ayam goreng pecel ayam boleh. sikat. Ayam goreng plus bakwan. Ada tepungnya, Pak? Oh, ada tepungnya. Nah, Itu gak boleh ya? Boleh ya. gimana ya kejelasinnya? Sebenarnya tidak ada makanan yang jahat. Ya. Yang jahat adalah kitanya. Kalau kita masih ada olahraganya, kita masih ada intermittent fastingnya, ada momen dimana kita berhenti makan. Sebenarnya makan bakwan it's okay, asal tahu oke, gue udah makan bakwan 3, artinya porsi nanti malam misalnya tuh sore ya jam 3, artinya porsi malamnya gue harus kurangin nih. Misalnya nasinya jadi 2 suap aja. Paham di situnya sebenarnya. Ada teman kita Diana Bungki. Iya saya. Dia tuh malas olahraga. Iya. Untuk menjaga kesehatannya gue tanya, dia suka mojok di tempat tunggu gitu kan, Iya, di kasur, sama asistennya dia nyatet, ya. ya kan? Di nyatet apa sih? Tulisannya tuh cuman apel setengah. Iya. Terus kroket setengah. Iya, Dia hitungin. Lu ngitungin kayak gitu gak sih? Enggak sih, kalau ngitungin detailnya enggak seperti Mbak Diana ya. Mbak Diana kan curang. Kroketnya setengahnya buat kita kan. Ini setengahnya nih buat elu gitu kan dia. Sedangkan kita udah makan 2 tadi. Jadi 2,5 tuh gara-gara Mbak Diana. Gue sih gak sedetail itu sih, cuman lebih mawas diri aja kayak misalnya gue udah lagi pengen banget brownies misalnya. Ketika gue udah makan brownies 3 potong kotak gitu ya, ya artinya itu sudah let's say 300 atau 400 kalori. Ini perkiraan aja. Artinya gue bisa skip makan malam nih. Karena kebutuhan kalori 300 atau 400 kalorinya sudah terpenuhi di brownies itu. Tapi kan untuk di awal-awal kan susah kita untuk menyesuaikan. Ya kan, dari biasanya kita makan banyak, terus tiba-tiba kita pengen tertib, teratur gitu. Perlu berapa lama prosesnya lo bisa adaptasi dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru? Kebetulan yang itu tadi gue bilang bahwa udah pernah diet sebelumnya kan, udah tahu metode-metodenya aja, tinggal menguatin mindsetnya. Kalau bicara susah, saya punya kalimat sakti buat teman-teman di rumah yang pengen berusaha hidup sehat ya.
Ayo bapak-bapak ikut ya. Tidak ada yang susah. Ayo ikut Pak. Tidak ada yang susah. Semua bisa diusahakan. Semua bisa diusahakan. Bapak boleh nggak ketawa nggak? Ini lagi serius Oh nih. iya. Karena saya doanya juga nggak benar-benar karena saya udah langsing. Itu dia. Tidak ada yang susah. Semuanya bisa diusahakan. Masuk surga sama masuk neraka lebih susah mana? Masuk neraka. Lebih susah mana? Masuk neraka. Gampang Pak. Karena saya orang baik. Nah iya. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Mungkin buat Ivan agak susah. Agak susah. Iya. Tapi muka bapak langsung merah nih. Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Kalau nipu emang begini. Berarti tergantung niatnya ya. Bener. Masuk neraka itu gampang banget. Kita tidak perlu melakukan perintahnya. Masuk loh neraka. Masya Allah, saya ikhlas soalnya ngelakuin itu. Iya kan? Saya automatically gitu. Azan langsung sholat. Nah, panggilan jiwa kan sama seperti diet juga begitu. Selama kita memang usahakannya ikhlas aja, gampang Pak. Yang penting niat dulu luruskan gitu ya. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Kan kita biasanya begitu. Kita mau diet udah besok aja lah gitu. Nah, Diet mulai besok. Diet. Maksudnya besok. Iya, Besok benar. terus nggak jadi. Kayak lu ya Pak ya. Iya kayak gue nih. Ujung-ujungnya Udah mulai naik nih. Keburu stroke duluan. Tapi Makanya harus seberapa besok. sering lu olahraga dan berapa lama? pada saat diet di awal atau sekarang nih? Ya dari awal Dari sekarang. awal sampai sekarang. Kalau awal-awal setiap hari Pak. Setiap hari sebisa mungkin. Harus. Walaupun hanya sekedar jalan kaki 30 menit. Walaupun hanya sederhana itu ya, tapi paling nggak ada kalori lebih yang dibuang Pak. Kalau sekarang pun ya let's say seminggu adalah 2 hari rest day-nya ada. Tapi juga karena udah kebiasaan dan harus ngelawan malas, karena ketika kita mengiyakan malas itu, akhirnya nanti akan bertambah nih dosis malasnya. Rest day-nya jadi nambah dari 2 hari tiba-tiba 4 hari, 7 hari, sebulan memulainya lagi akan susah. Nah, gue ngejaga itu jangan sampai terjadi. Jadi ya sebisa mungkin olahraga. Berarti lu masih menjalankan yang jam 11 makan, jam 5 sampai sekarang ini. Yes. Dan tadi gue lihat lu ngemil kan tadi. Yes. Berarti lu udah ngitung tuh. Udah ngitung berarti malam gue nggak nih. Oh, oke. Gitu. Kalau gitu tergantung ya. Iya, tergantung. Ada undangan dinner, hajar Yuk, sikat gitu. Makan mewah nih. Oh, gas. Kalau tawarannya menggiurkan, gue sikat Pak. Tapi besoknya gue olahraganya double. Gitu. Jadi lu makan apa aja, olahraga juga lu jalan Rutin. kaki, jalan biasa, lari gitu kan. Angkat beban? Iya. Tapi nggak ke gym. Jadi di pola diet ini gue bilang bahwa di olahraga itu harus gratis. Ini buat gue ya, karena biar nggak ada hitung-hitungan terhadap finansialnya. Jadi gue beli kettlebell di rumah. Jadi olahraganya pakai kettlebell di rumah. Karena biasanya yang udah gue bayar member gym 6 bulan atau setahun, aktifnya cuma 2 bulan. Selebihnya jadi donatur. Yang ada bini marah-marah. Nih, contohnya nih. Iya Pak, boleh nggak nunduk nggak Pak? Bini gue suka marah-marah kayak gitu. Iyalah, bini gue udah marah-marah tuh. Susah, makanya daripada itu mendingan beli kettlebell di rumah. Di rumah Pak ya, udah nggak usah. Gym udah bayar setahun, kadang udah dibayar, kesananya. Iya, karena mindsetnya itu masih belum. Ya belum lihat ya. Kayaknya nggak ada waktu gitu buat olahraga. Padahal ya. banyak sebenarnya. Padahal banyak banget waktu kita aja beralasan. Iya 24 jam Pak, nggak mungkin kita nggak ada waktu. Cuman Iya. masalahnya lebih ke mindsetnya gitu. Seberapa kuat niat lu untuk bagus badannya, untuk lu sehat. Kalau bagus mah bonus lah. Tapi kan untuk lebih sehat ya kan. Tapi ya dari kemarin gede badan gitu, pasti kan akan banyak perubahan yang dirasa gitu. Fisik atau non fisik nih? Fisik. Pasti. Apa yang dirasa itu mungkin lebih enteng? Lebih enteng pastinya, naik tangga 3 lantai kuat tanpa ngos-ngosan. Sekarang yang pastinya juga lebih bisa fashionable Pak, karena brand-brand bagus di mall tuh jadi muat ya. Dulu kan brand-brand bagus itu mana punya dia triple XL. Tidak ada. Pilihan lebih terbuka ya.
Terbuka sekarang Sekarang ya. terbuka. ya. Pada saat lu besar gitu lu pengen ada sesuatu yang pengen lu pakai, tapi lu tahu itu nggak ada ukuran lu. Perasaan lu gimana? Pak, gue diajak teman atau bini gue, yuk lihat-lihat ke Uniqlo. Gue nggak pernah masuk karena gue tahu nggak akan ada yang muat. Jadi lu beli bajunya di mana waktu itu? Online Pak. Online. ya? Kalau online bicara online mau XL sampai 5XL, 7XL ada. Tapi kan online baru-baru sekarang. Iya dulu kan ada ITC Pak. Oh, ITC. ITC walaupun ya bentukannya ya begitu gitu. Makanya gue nggak bisa fashionable waktu itu. Yang penting muat. Nanya ada ukuran triple XL, 4XL ada. Sekarang gue ke Uniqlo bisa M Pak atasan. M ya. Dari triple XL. Dari triple XL bahkan 4XL ada beberapa brand yang 4XL. Sekarang gue M. Tapi harga sama nggak? Pak sama Pak kalau itu Pak. Gue sebagai penjual baju kan ngerasa rugi kalau beli Oh iya, 4 kan XL bahannya sama ya. M harganya sama. Subsidi silang Pak. Ya kan. Subsidi silang. Lagian Mbak itu urusannya dia Pak. Saya mah bayar aja. Tapi kadang-kadang di online kalau di atas 2XL harga lebih mahal 10.000 Pak. Oh, iya, Ada iya, kayak iya, gitu. ada. Ada kayak gitu. Tapi itu semenjak lo turun berat badan itu ngaruh nggak ke kerjaan? Gimana? Kan lo selalu dapat peran yang Lucu-lucu. seperti itu kan, Yes, lucu-lucu ya. Ya. Kalau dibilang jujur, iya ada Pak. Boleh dibilang 2 tahun ini semenjak mulai diet 2024 sampai saat ini berkurang ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2025 kemarin ada 3 judul nggak jadi karena begitu meeting di kantor, meeting ketemu sama sutradaranya. Gua nggak expect lu sekurus ini. Gue pikir lu masih cabi gempal. Ini udah beda banget. Sorry ya. Gue cari orang lain ya. Baik, terima kasih. Tapi itulah cobaan Pak. Jadi gue menganalogikan mungkin gue seperti aktris yang dulunya image-nya hot, sekarang berhijab. Lagi ada transisi ya. branding orang terhadap sosok ini tuh lagi transisi dan ini gue lagi diuji Pak. Apakah gue akan tetap istiqomah atau tidak Pak? Doakan saya ya. Agak sedikit berat ya. Iya. Kalau Berat. taruhan nih karir karena Iya. merubah sebuah image itu Iya. kan yang agak perlu effort dan waktu. Betul, susah Pak, susah memang. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan di era digital di sosmed lumayan. Dulu nggak ada endorse, sekarang ada endorsean. Oh, endorse kesehatan. Banyak. Endorse Pak, ini susu kolostrum enak sama fiber. Iya, ini saya mau ngomong. Masuk Pak Eko. Ini ya di Mana Health ini tuh kandungannya tuh rendah kalori ini Pak. Cuma 60 kalori per servingnya. Apa sih nih? Tapi pernah dong, maksudnya gue lagi mau ngejalanin diet nih, tiba-tiba lu suruh syuting, maksudnya belum turun banget gitu loh. Suruh syuting lu gemukin lagi, pernah kayak gitu? Dulu pernah. Tahun 2015 itu sebenarnya jadi gini Pak, dulu tuh selalu mindset gue adalah maksimal di 115 kg. Kalau sudah nyentuh 115 kg artinya gue harus menahan atau nurunin di 110 lah let's say. Di 2015 itu diet sempat sampai di 94. Oke. Tiba-tiba teman kita menelpon Pak, Erik Satyo. Si hantu blau. Iya, Erik Satyo menelpon. Telepon "Wih, lah. Bro, gue mau bikin film nih sama Sule. Judulnya Hongkong Kasarung. Lu main ya? Siap, meeting. Kok lu kurus? Naikin lagi dong. Pak, ku diet ini Pak, susah payah. Enggak, ini bukan makmur kalau kayak gini. Ini kan lu sama Sule, lu jadi makmur di sini. Mau ke Hongkong nggak lu syuting? Mau Pak. Ya udah naikin. Terus? Angkanya berapa dulu? Lemah Pak saya. Oke. 10 kilo mah gampang Pak. Sebulan naik 10 kilo mah. Naikin gampang. Nuruninnya lagi. Nurunin nih susah. Susah. Tadinya mindset gue pas syuting oke gue gemuk nih. Abis itu gue diet pas premier cakep. Mindsetnya udah berantakan. Udah susah lagi untuk kembali ke jalur yang benar tuh susah. Mindset Pak. Menurut gue diet itu gampang. Yang sulit apa? Mindsetnya. Bahkan kalau gue boleh bilang, kalau lu mau diet jangan jangan hanya sekedar ngejar turun berat badan, tapi kejar pola hidup sehat.
belum selesai. Pola hidup sehat harus dijalankan sampai mati. Kalau lu hanya sekedar ngejar turun berat badan, ketika udah target lu tercapai let's say 20 kilo, merasa udah finish. Tapi kalau pola hidup sehat nggak ada Pak. Lo lihat Deddy Kobuzer yang di Pangalila, Bapak Indra Bruggman, sampai saat ini masih olahraga dan jaga makan kan? Ya, Saya lebih ke jaga saldo sih Pak. Wah, boleh Jadi kali Pak batuk, digeser aku- Pak. Itu Pak harus dijalankan. Nah, konsep-konsep mindset ini yang menurut gue di diet-diet itu tidak tersampaikan. Mereka hanya ngejual turun 20 kilo dalam 3 bulan loh. Gue pakai program ini. Hanya itu main instan. Tapi pondasinya nggak ada. Pak, dari besar sekarang begini nih, Iya. udah stabil gitu kan, udah bagus. Kan badan juga berubah, kan kulit apa segala macam, ada kendor-kendor gitu apa segala macam. Pasti dong. Ini kalau diperhatikan ini tuh ada ya. Pasti Pak. Belum di perut dan pangkal paha itu paling kelihatan. Pangkal paha dan perut. Cuman menurut gua itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah organ dalamnya kan. Lo juga nggak pakai tank top juga kan? Iya, dan bukan pemain film kolosal juga kan. Ya kan syutingnya di Sodong itu tengah malam sampai pagi, alhamdulillahnya enggak. Jadi masih aman Pak. Masih aman ya? Masih aman. Kalau bicara itu mau nggak mau tidak bisa dipungkiri pasti ada. Bisa dibenerin bisa. Satu nge-gym tapi nge-gymnya ekstra. Nggak bisa instan, butuh waktu yang lama dan makannya harus dijaga banget. Kalau udah kayak gitu udah nggak bisa goreng sama sekali. Nasi pun harus dibatasi dan perlu ada nutrisionis yang mendampingi kan. Harus ada ngejaga, atau kalau rezekinya berlebih ya operasi plastik lah ya. Tapi ada lah kepengenan lu pengen lebih baik lagi gitu loh, maksudnya untuk menghilangkan itu. Untuk saat ini enggak Pak. Enggak ya? Untuk saat ini kenapa? Karena biar teman-teman yang obesitas dan termotivasi sama diet gue ini merasa terjangkau untuk ngejarnya. Kalau gue tiba-tiba gagah kayak Randy Pangalila, orang yang gendut-gendut ini susah gue ngejarnya, nggak mungkin. Tapi di kondisi kayak gue sekarang mereka kan kayak bisa deh gue kayak Eri Makmur. Ya gitu Pak. Gue jadi kayak Mario Teguh ya. Iya, bagus Pak begitu. Bagian tuh saudara-saudara gue juga begitu. Ya kan mau diet besok. Karena mungkin satu juga mereka nggak punya motivasi yang cukup kuat gitu. Padahal gue udah kasih tahu, lu udah punya anak sekarang, lu harus jaga kondisi. Iya. Gitu. Karena kan lu pengen jagain anak lu sampai lihat anak lu nanti kuliah, menikah, punya anak. Nggak bisa gitu cuman karena nafsu, karena pengen makan terus, lapar, akhirnya lu Itu. susah Pak gue untuk ngasih apa ya, kayak menggugah mereka untuk kesadaran hidup lebih sehat dengan olahraga aja Pak. Tapi memang kalau menurut gue memang teguran atau apa ya, titik balik seseorang itu kayak hidayah Pak, nggak bisa dipaksakan. Let's say soal sholat aja, kita manusia tahu kok ketakwaan kita terhadap perintah Tuhan ataupun yang agama lain gitu. Cuman kalau belum dapat hidayah mah nggak akan mau menjalankan kan. Kita punya akal, bener nggak? Seperti kita dulu kan, kita dulu muda seperti apa itu sholat? Ayo jujur. Lagi azan nih, udah lama nih gitu kan. Iya. Azan formalitas doang, kita berhenti syuting kan. Begitu kelar azan mau bodo amat. Tapi untungnya kita hidup kerja di dunia entertain, di mana tuh kayak kesadaran untuk bisa kita lebih sehat karena memang situasi kerja juga kan udah sampai pagi gitu kan. Kalau kita nggak jaga kondisi, nggak jaga penampilan juga akan kita susah untuk ininya bertahan di dunia entertain. Makanya Ivan tuh gado-gado mulai makan lagi ya kan? Karena udah metabolisme udah semakin menurun. Iya nih, ini udah mulai naik 5 kilo lagi nih. Tapi Pak, bukannya umur kalau udah semakin kesini tuh metabolisme semakin kita susah. Betul. Untuk sekedar mengurangi berat badan. Betul. Jadi apa tips buat teman-teman yang ada di sini? Aduh, gue sekarang udah umur 40 tahun. Kira-kira step pertama yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa dapetin body kayak lu Pak? Intinya kuatin mindset dulu Pak, itu yang paling penting. Karena kalau sekedar teknis atau teori diet itu gampang banget, dan itu cocok-cocokan juga. Apa yang gue bilang polanya seperti ini, teknisnya seperti ini belum tentu cocok di orang-orang ini gitu ya, ke teman-teman ini. Tapi mindset menurut gue sih harusnya sama ya, mindsetnya sama. Lo haruslah hidup lebih sehat,
Jangan sekedar pengen nurunin berat badan, sama nikmati prosesnya. Sebelum terlambat lakukan sekarang, daripada ditegur sama Allah sama Tuhan. Mendingan kita sadar diri duluan. Penyesalan datang belakangan. Kalau depanan pendaftaran. Betul. Itu. Susah deh kalau satu alumni. Kita kan cukup FK University. Nanti gue undang pas Eri sama Cot. Iya, Pak Cot. Gini ya. Iya, itu legend itu beliau. Ya makanya, sumpah, gue tuh amazed banget loh lihat. Iya, apa? Wow, keren. Dia bisa keren. berarti kita bisa. Iya. Balik lagi ke mindset. Tidak ada yang susah. Balik lagi. Banyak godaan. Godaan itu loh. Enggak. Pak, kalau Bapak tahu godaan yang kita hadapi. Aduh. Baru mau diet. Ada undangan makan di sini yuk. Aduh. Bisa. Tuh. Tapi sebenarnya kalau mau diet ya, lu nggak usah banyak berhubungan dengan Lingkungan luar. Dunia luar. Tapi benar, ini gue setuju di 10 bulan pertama yang turun 30 kg dalam 10 bulan, gue mengurangi atau membatasi nongkrong bersama teman-teman, Pak. Karena pasti akan begitu. Udah ntar aja dietnya, udah makan. Itu kan itu bisikan-bisikan saya. Lu ngapain sih diet gitu sosokan? Ya, elah french gini doang nggak naik 2 kilo kok. Itu tuh kampret. Itu kampret. Dan nongkrong, oke kita bisa minumnya minuman americano tanpa gula. Cuman kan ngobrol setengah jam gini masa ya nggak ada french fries? Iya. Ya kan. Asap udah ngebul mulu nih, masa nggak ngunyah sih? Aduh, akhirnya ngunyah tuh di 10 bulan awal sangat membatasi. Kalau nggak penting-penting amat, udah WhatsApp aja, WhatsApp. Kadang-kadang bukan orang luar, di rumah juga begitu. Oh iya. Nah, AA mau diet sama adik gua. Jangan masak yang enak-enak. Jangan masak ya. Tiba-tiba besokannya dia masak. Lagi diet. Ih sayang loh ini udah dimasakin. Ya kan masakan favorit kita pula. Mana kita bisa nolak. Akhirnya tarsap udah. Iya. Begitu syuting lihat muka kita cabi. Berarti waktu diet di rumah ini dong enggak apa Lu mendisiplinkan selain diri lu juga lu mendisiplinkan orang-orang rumah enggak? Iya. Yes, gua akhirnya sejak 2024 itu membatasi cemilan untuk anak gue, membatasi minuman manis-manis sama anak gue gitu. Jadi biar kita sama-sama sehat. Karena gue termasuk orang yang gendut dari kecil. Oke. Karena ya pola makan yang nggak jelas, minum manis apa segala macam. Dan akhirnya sekarang anak gue dikasih es teh manis, dia menurut dia aneh. Menurut dia teh itu tawar. Oh. Karena gue selalu sekarang pesannya es teh tawar atau air mineral gitu. Dia minum punya sepupunya lah pada satu teh dikira dia mindset dia tawar kan. Nah kok manis? Ini apaan sih? Dia malah gitu. Gue tuh suka marah ya sama adik ipar gue tuh. Kalau dia udah mulai beli cik-cikian, boleh beli cik. Boleh. Tapi jangan lu sediain di rumah. Kalau disediain di rumah mau nggak mau kan ponakan itu kan lihat kulkas, comot. Habis. Karena disediakan. Betul. Gitu. Itu yang sebenarnya gue tuh, lu boleh makan apa aja, cuma jangan disediakan. Dan andai kata pun mau beli, jangan beli yang ukuran besar, Pak. Asli gede-gede. Nah, dengan iming-iming family pack, lebih hemat, ekstra isi 25%. Ya lemak lu juga naik 25%. Gue tuh ya kayak dulu juga sekarang ya, apalagi mungkin mindset orang Indonesia adalah pada saat kita makan kita harus habisin, atau ada sisa kita harus habisin karena sayang. Betul. Sebenarnya lebih sayang kalau kita memaksakan semua makanan masuk ke dalam tubuh kita kan, Pak. Betul. Ya sebenarnya kita sudah harus tahu porsi ambilnya segimana biar tidak berlebihan. Andai kata berlebihan pun ketika kita buang itu jadi makanan buat bakteri-bakteri kok, Pak. Buat semut-semut atau makanan kecoa-kecoa itu. Ya. Tidak ada yang mubazir, Pak. Iya juga ya. Iya dong. Oh iya ya. Masih banyak orang yang kelaparan. Mau nggak mau kan kita tadi kita mau makan dikit. Udah deh. Terus. Itu sebenarnya mindset yang salah kaprah. Berarti kalau misalnya ada orang yang ngomong begitu, lu sebaiknya ngomong apa? Utamakan isi perut lu dulu. Kalau perut emang udah penuh, karena di hadis juga jelas. Berhenti sebelum kenyang. Yes. Dan secara medis pun ketika kenyang itu nggak bagus untuk kesehatan. Kerja lambung jadi ekstra, insulin yang keluar pun jadi lebih besar gitu. Daripada sekedar bukannya gue menyetujui membuang makanan, bukan ya. Tapi ada makhluk-makhluk lain loh yang perlu itu. Karena gini, gue tuh
pernah ke Bali kan, kita pasti pernah ke Bali, pasti banyak sajen, ada biskuit apa segala macem. Gue tuh pernah ngobrol sama driver kita kan, bahkan di dashboard tuh suka ada sajen kan. Gue nanya, ini apa nggak mubazir sih Pak biskuit? Inilah budaya kami. Karena dari biskuit-biskuit ini ada lo anjing-anjing yang makan, ada lo semut-semut yang makan. Gue jadi berpikir, oh iya juga kalau juga sih, kita membuang makanan bukan berarti serta merta tidak mensyukuri nikmat. Iya kan? Setuju nggak? Iya, tapi takut nih salah ngomong kembali di gua nih. Tapi bukan berarti kita harus masak berlebih buat ini para apa kayak semut-semut. Iya, tapi jangan juga sembarangan juga gitu. Nanti sediain ini deh kolam ikan dah. Nah, kolam ikan dah. Iya, gitu. Atau kucing-kucing kan juga suka tuh lauk-lauknya apa kan. Iya, takut salah ngomong tapi coba dicerna baik-baik ya. Tolong ya. Tolong di googling lagi, jangan langsung kalau nggak dipotong aja nggak ya? Iya. Sempat kepikiran nggak dia mau ganti nama gitu karena lo udah slim ya? Eri Makmur. Jadi Eri tidak makmur. Jangan Pak, karena makmur tidak berarti gendut Pak. Makmur ini adalah kenang-kenangan dari nama peran si Makmur yang bersama Cuk FK University itu. Disitulah nama saya terangkat, akhirnya nama Makmurnya saya bawa sampai sekarang. Dan ketika mencari arti makmur di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan artinya bukan gendut, bukan gemuk. Makmur adalah sejahtera. Makmur adalah mapan, berkecukupan gitu. Artinya makmur adalah doa sih. Tapi kalau misalkan ada tawaran yang lebih ke drama, yang serius, apakah tetap akan di genre yang komedi atau udahlah mendingan kayaknya gue pindah ke drama? Salah satu faktor akhirnya berani karena gini, sebelum tarik mundur dulu ya, sempat sudah ada di mindset gue ini adalah gendut adalah rezeki gue. Gendut yang mendatangkan peran-peran ini itu sempat ada. Nah, ketika mau memutuskan diet juga sempat ada ngobrol lah sama istri bahwa gimana nih, yakin nggak? Sedangkan kita punya mindset itu enggak, tapi kesehatan nomor satu. Setelah gue telah lagi kan peran-peran kita menyesuaikan zaman Pak. Zaman kitanya. Gue awal masuk sinetron 2004 jadi anak SMA. 2023 dapat peran jadi guru SMA. Artinya ketika gue kurus nanti peran akan bisa menyesuaikan kok. Alhamdulillah di tengah batalnya tadi 3 judul yang perlu orang gendut, akhirnya kemarin sempat dapat film peran serius dapat. Walaupun porsinya scene-nya bukan yang porsi utama atau yang pendamping utama, cuman dapat 4 scene dalam satu film. Bulan ini ada series pun, dari mereka 12 episode series, gue dapat 4 episode gitu. Ya udah mulai masuk dikit-dikit peran-peran serius udah ada. Ya mau nggak mau Pak. Tapi lebih enakan di komedika atau sekarang yang serius-serius? Bapak pakai nanya, Bapak kan tahu. Enakan komedi apa drama Pak? Komedi mah lama nunggunya, nyari lucunya di mana? Iya kan? Iya kan? Apalagi udah jam-jam gawat, jam 1 malam. Tapi kan sebenarnya buat orang yang kayak jangan sampai salah ngomong. Gendut. Udah gendut aja bilang apa? Karena sebenarnya nggak perlu banyak effort tuh, cuman gerak dikit aja dah lucu gitu loh kesannya. Enggak Pak. Emang sesulit itu ya memerankan tokoh yang harus melucu, harus kelihatan lucu itu? Susah Pak, karena kan juga komedi perlu reason. Lucu perlu ada alasan kenapa dia begitu. Let's say seperti kepleset atau kecebur kolam, nggak serta merta kecebur akan lucu dong. Kita harus tahu dulu kenapa dia bisa kepleset, kenapa dia bisa kecemplung kolam, kenapa ya. Itunya kan kita harus mikir, dan itulah hebatnya Cuk FK dan Erik Satyo. Besok-besok kayaknya calling lagi nih. Iya dong. Jadi karena aku ketemu director komedi yang sok-sok komedi, dia coba, lu kepleset ya? Ya reasonnya apa? Udah, apalagi baca skenario, lari terbirit-birit dengan kocaknya. Kocaknya apa gitu kan. Tapi kalau beliau kan Cuk FK dan Mas Erik mah paham. Oke, lu kecebur kenapa? Berarti di 2 scene sebelumnya gue bikin begini ya, agar ketika lu nggak sadar kecemplung ada reason yang jelas.
Susah Pak, apalagi udah jam 1 kan. Aduh ini komedinya di mana Pacu Mas Erik kan calling lagi ya. Iya. Harga nggak naik Pacu, harga nggak naik. Masih agak sama dengan yang kemarin ya. Iya. Cuman ya kalau bisa satu episode tuh satu judul tuh jangan satu episode. Iyalah. Full semuanya, full jangan dong. bolong-bolong. Iya, jangan cuma bintang tamu doang. Karena menjaga badan itu sebenarnya lebih mengeluarkan banyak duit. Iya, betul. Makanan kan dijaga ya Pak ya. Gak bisa sembarangan banget kan ya. Iya Pak, paham saya Pak. Iya ini. Orang itu kan mau sehat tuh sebenarnya kan harus mengeluarkan uang yang cukup lumayan. Iya. Karena begitu kita menerapkan pola yang tidak sehat, itu kan kita bisa makan apa aja. Betul. Tapi kan kalau ini kan ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Betul. Mau nggak mau buah, sayuran, brokoli kan nggak murah ya Pak ya. Iya. Biasanya misalnya mie instan pakai nasi aja udah jadi kan. Jadi kalau sekarang sih bisa aja sih nasi telur cukup bisa. Kalau lagi nggak ada transferan ya timun aja Pak, sayurnya Pak lalapan. Udah nasi 5 suap telur 2 sama timun gitu. Tuh kalau udah 3 bulan nggak ada callingan. Jangan ketawa Bapak. Bapak lagi menekan saldo saya ya. Tapi ya kalau kita dunia entertain itu memang ya bukan seperti orang kantoran kan. Begitu ada kita job, kita ya tabungan kita mulai menggemuk gitu. Begitu jobnya berkurang ya tabungan pun habis. Iya, ya 6 bulan setelah bungkus masih senyum ya. Masuk ke bulan ke-7 belum ada callingan, makan apa? Ngalamin dong. Apalagi era-era weekly ya. Ada delay Sekarang pembayaran. lebih parah loh Pak pembayarannya. Iya. Mau sebut PA-nya enggak? Sebutin. Produsernya sebutin. Waduh. Kan begitu kan. Sekarang pembayaran itu kan gak kayak kita zaman dulu ya. Betul. Begitu selesai paling berapa minggu kemudian udah langsung keluar. Yeah. Bahkan kita suka ditawarin mau mobil apa DP-nya kan. Oh sekarang mana ada advance Pak. ya. Sekarang Nggak ada. satu episode itu per buku kan. Betul. Bisa jadi 2 episode 3 episode. Betul. Pembayarannya tetap sama, honornya tetap sama. Yes. Gila nggak? Gila Pak. Gila. Termasuk logika. Gue apa yang? Kok masih sih orang masih pada mau gitu? Ya Pak, kebutuhan Pak. Dan kampretnya PH-PH itu adalah yang bintang-bintang utamanya dibikin lancar. Yang second Yang second-secondnya itu yang butuh duitnya dientar-entarin. Sampai kemarin katanya ada temen gue juga, bukan temen sih ya kita kenal lah ya, satu pemain sinetron bawa lawyer buat nagih pembayaran karena nggak dibayar-bayar udah setahun lebih sinetronnya selesai. Boleh sebut nama Pak? Kita sebut judulnya aja. Jangan, kalau ini masih agak kuat. Tapi emang gila dunia sinetron sekarang ya. Iya ngeri-ngeri Pak. Tapi ngerasa nggak Pak dengan perubahan fisik sekarang pilihan lebih sempitkah atau lebih luas? Mungkin kalau bicara sempit karena mindsetnya aja biasanya seperti itu, sekarang ada perubahan masih berasa sempit. Tapi sebenarnya kalau kita menelaah lagi justru lebih terbuka Pak. Nih, gue ada pekerjaan aneh Pak semenjak diet. Satu, tiba-tiba ada IO nelpon, Mas jadi pembicara seminar ya tentang iya tentang kesehatan, proses turunnya. Jadi Mas success story-nya nanti abis itu ada dokter gizi yang akan ini seminar terbuka enggak, ini buat karyawan BUMN yang gendut-gendut dikumpulin, gue suruh memotivasi mereka. Aneh kan Pak? Enggak aneh sih kalau buat gue. Karena buat gue Pak biasanya kan apa nge-MC, ngelawak gitu kan. Ini motivator. Gue jadi influencer ya. Jadi influencer. Tadi sempet gue mau nggak gue ambil. Karena ada ketakutan Pak. 3 bulan lagi gue gendut lagi gimana? Ada beban mental. Mereka kan bacot tuh gitu kan. Cuman bini gue yang bilang justru ini momen dengan begini istilahnya lu one way ticket, lu nggak ada alasan untuk putar balik. Iya. Ini sekarang udah berat ideal atau mau gue mau turun lagi nih? Saat ini sebenarnya dari Ramadan itu udah sempet di 74 kilo Pak. Sekarang 78. Oke. Target sebenarnya pengen di 68 Pak. Biar
enak gitu ngomongnya, total turun 50 kilogram. Ngejar itunya ya, 50-nya. 50, sekarang kan 40 Pak. Ngejar viral Pak. Biar brand masuk Pak. Tuh, yang mau endorse katanya tuh. Aduh. Iya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua yang pengen hidup lebih sehat ya. Mindsetnya dikuatin aja sih. Mindsetnya, hindari orang-orang yang suka meracunin lu dengan nih sayang makanannya kalau nggak dihabisin. Masa begini aja lu bikin endut. Ini buat nggak naikin sekilo 2 kilo, hindarin teman-teman. Misalnya ketika kita nanti stroke atau jantung atau diabetes, orang-orang yang ngomong gitu nggak akan bantu kita Pak. Makanya. Kalau bukan kita siapa lagi? Waspadalah. Brother, thank you. Mudah-mudahan makin sukses, makin terbuka lagi job-job yang lain. Amin. Yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Oke, thank you Pak ya. Thank you. Terima kasih ya. Thank you ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.